bermanfaat. Sebelum belajar kita ngapain? Berdoa. Ya, berdoa dulu. Dipimpin Siron. Masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya? Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Paragraf argumentasi. Ya, paragraf argumentasi. Nah, kita juga sudah belajar tentang paragraf atau alinea. Apa itu paragraf atau alinea? Suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi dia itu saling berkaitan, satu sama lain saling berkaitan. Ayo yang serius belajarnya ya. Nah, bisa mau bertanya, apa cerita yang pernah kalian baca? Iri pernah membaca cerita tentang apa sebelumnya? Si Kancil. Kemudian Azza pernah baca cerita tentang apa? Anak durhaka. Oh, kepada ibunya, anak yang durhaka kepada ibunya. Kemudian Sirot pernah baca Timun Mas. Nah, siapa tokoh dalam cerita tersebut? Azza. Tadi tentang apa? Anak yang durhaka. Contohnya tokohnya siapa? Maling Gundang. Kalau Heri? Kancil ya. Si Kancil tadi ya. Nah, bagaimana perasaan setelah membaca cerita tersebut? Senang ya. Kenapa ibu tanya seperti itu? Karena hari ini kita akan belajar tentang menentukan ide pokok dan ide pendukung pada cerita. Nah, nanti kalian, ibu harapkan nanti kalian bisa menjelaskan apa itu ide pokok dan apa itu ide pendukung. Kemudian kalian juga harus bisa menentukan ya ide pokok dan ide pendukung pada video. Nanti Bu Niswa akan menampilkan sebuah video, kalian menyimaknya. Kemudian kalian tentukan ya apa itu ide pokok, apa itu ide pendukung yang ada dari cerita itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu ide pokok dan ide pendukung. Sebelum Bu Niswa jelaskan, apa sudah ada yang tahu apa itu ide pokok dan ide pendukung? Belum pernah dengar. Nah, kita akan belajar tentang ide pokok dan ide pendukung hari ini. Nah, itu bagikan dulu materinya. Nah, ide pokok dan ide pendukung. Nah, ini. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah hal utama ya. Hal utama yang ingin disampaikan dari keseluruhan paragraf. Hal utama berarti dia intinya ya. Dari suatu paragraf itu intinya itu disebut ide pokok ya. Diingat-ingat ya. Nah, karena itu ide pokok juga disebut dengan gagasan utama atau pikiran utama.
Jadi nama lain dari ide pokok itu adalah gagasan utama. Biasanya ada yang bilang, kalau ada yang menyebutkan kalau ide pokok itu gagasan utama, ada yang bilang pikiran utama. Jadi kalian jangan bingung ya. Kalau ada orang bilang gagasan utama, berarti itu yang dimaksud ide pokok. Jadi ide pokok itu adalah inti, ya, inti dari paragraf. Nah, ide pokok itu setiap paragraf itu ada satu, ya. Kan kalau paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, ide pokoknya itu hanya satu. Kalau yang lainnya, kalimat yang lainnya itu namanya ide pendukung. Iya, makanya ini disebutkan di sini. Ide pendukung adalah informasi tambahan, ya, informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Jadi ide pendukung itu menjelaskan ide pokok. Nah, karena itu ide pendukung disebut dengan ide penjelas, ya. Jadi ide pendukung itu disebut dengan ide penjelas. Dia menjelaskan dari kalimatnya ide pokok ini. Contohnya ada kalimat, nah ini terdiri dari berapa paragraf? Dua. Ya, pintar. Ini paragraf 1, ini paragraf 2. Nah, pada paragraf kedua ini kita hitung ada berapa kalimat? Ini ada berarti satu kalimat ya, 1. Kemudian 2. Kemudian 3. Yang terakhir 4. Berarti ada 4 kalimat. Nah, mana ide pokoknya? Ide pokoknya yang mana? Kita baca dulu. Coba Azhar dibaca sampai titik sini. Desa pertama adalah desa Allah. Ya, nggak apa-apa di situ. Jawa Timur. Ya, tari sebelah. Kemudian sirot. Kalimat kedua. Tarian yang dilakukan seperti tahu ini dilakukan untuk Menghindarkan desa dari bahaya. Ya, kemudian yang ketiga, penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi apa? Daun kelapa. Nah, penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Nah, ini disuruh menentukan mana ide pokoknya. Ide pokoknya itu berarti ya ide intinya, kalimat inti. Kemudian kalimat lain itu menjelaskan, ya. Nah, kalau pada paragraf 2 ini ide pokoknya kira-kira yang mana? Kalimat keberapa? Ayo, ada yang tahu? Kalimat pertama, 2, 3, atau 4? Pertama, pinter Azhar. Iya, dia kalimat utama atau ide pokoknya itu ada di kalimat pertama, yaitu Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal dengan tari sebelang. Berarti 3 kalimat yang lainnya disebut dengan apa? Ide pendukung. Iya, ide pendukung dari ide pokok tadi. Dia menjelaskan. Kan yang kedua tadi, tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Ini kan berarti membahas tentang tari sebelang. Berarti dia menjelaskan tari sebelang. Berarti dia pendukung. Yang intinya yaitu kalimat pertama ini. Berarti kalimat pertama ini disebut dengan ide pokok. Selanjutnya, nah ini untuk memudahkan cara menentukan ide pokok pada teks itu yang pertama, kalian harus membaca paragraf tersebut dengan seksama, ya. Jadi kalian pahami dulu, ya, apa maksud dari bacaan itu. Kalau semua kalian baca cerita, berarti kalian pahami dulu, dibaca dulu satu paragraf, kemudian dipahami. Apa sih maksud dari cerita tersebut? Seperti itu ya. Kalau kalian belum paham apa isinya, diulangi lagi sampai kalian paham ya. Apa maksud dari bacaan tersebut? Setelah itu baru kita menentukan ide pokok. Nah, selanjutnya ini
video, nanti kalian simak, kemudian kalian pahami. Setelah itu kalian tentukan mana yang termasuk ide pokok, mana yang termasuk ide pendukung. Ditulis namanya, yang nulisnya. Perhatikan ya videonya. Dikenal karena menarik. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, Ditulis namanya dulu. khususnya tarian. Ya. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari sebelang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Desa kedua adalah Desa Cempaka di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor, sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dada. Selanjutnya adalah Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya meniup-niup, menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara besar. Desa keempat adalah Desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari kumpul. Para penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang, dan memakai kacamata hitam. Gerakannya memulai menggoyangkan badan dan sedikit menirukan gerakan pencaksilat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Desa terakhir adalah Desa Iyer di Aceh dengan tari sedati. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari sedati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya. Nah, ada 5 desa ya, tentang tarian yang ada di desa tersebut. Nah, tugasnya kalian mencari mana yang termasuk ide pokok dan mana yang ide pendukung. Nah, itu kan ada 3 paragraf. Jadi Kak Ibu bagi satu-satu. Itu kan ada 3 paragraf. Khairi bagian paragraf 4 ya. Paragraf 4, kemudian Azal paragraf 5, Sirot paragraf 6. Nah, cara mengerjakannya ini kan ada namanya ini peta konsep ya. Nah, nanti di sini ini yang tengah yang warna biru ini kalian tulis ide pokoknya. Ya, kalian temukan dulu di bacaannya itu, kalian baca dulu. Kemudian kalian pahami isinya itu tentang apa ya. Yang merupakan kalimat intinya, kalimat yang inti pokoknya itu termasuk
sini. Ya, ditulis di yang warna biru. Dilihat LKPD-nya itu di lembarnya. Ditulis di tengah sini, yang biru itu ide pokok. Nah, kalimat yang lain itu namanya apa tadi? Iya, ide pendukung. Nah, itu kalian tulis di pinggir-pinggirnya seperti ini. Ini kan ada 5 ya. Ini kan ada 5 yang di lembar kerja tersebut. Nah, kalau nanti kalian menemukannya hanya 3 ide pendukung, berarti kalian pilih bebas ditulis di mana. Ya, 3. Bebas ditulis di mana, yang penting 3. Jangan dijadikan satu ya tulisnya ya. Tapi satu kalimat seperti itu. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Kita jalan. Khairi tadi paragraf 4, Alza paragraf 5, Sirot ya paragraf 6. Bentar. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan. Pakai pulpen ya. Nulisnya dikasih jarak, jangan mepet-mepet biar bisa dibaca. Nanti masuk ke depan satu-satu, dibacakan hasilnya. Jadi nulisnya yang jelas supaya kamu bisa membacanya. Dikasih jarak dulu. Jangan tergesa-gesa, pelan-pelan. Harus bisa baca tulisannya loh ya.
biar muat. Waktunya masih lama.
Baik, tulisannya berarti ada berapa kali sama itu pokoknya? Sudah semua? Sudah dipelajari? Oh, ini sudah belajar? Dilancarkan bacanya, sudah pas. Yang tengah sudah dibaca. Ya, sudah semua kan? Siro dulu maju ke depan, dibacakan. Tadi siro paragraf 6 ya, ke-6 kan? Nah, ini paragraf ke-6 tentang tarian di desa Giling di Aceh. Ya, ini pokoknya yang mana? Diperhatikan yang lain. Duduk siap. Nah, pinter. Diperhatikan sirot ya jawabannya. Kalian perhatikan betul atau salah ya. Nanti dibacakan. Ide pokoknya yang mana sirot? Desa Gigi di Aceh dengan tarian Sudati. Desa Giging di Aceh dengan tarian apa? Sudati. Betul? Betul. Kemudian berarti ide pendukungnya yang mana? Yang pertama, ide pendukungnya pertama mana? Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai saran dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Dilancarkan membacanya ya. Kemudian ide pendukung kedua yang mana? tari Sudati dibawakan oleh 8 pemuda. Yang terakhir, pendukungnya terakhir. Pendukung terakhir. Gerakan yang dibawakan mengembangkan Syekh bersama para pembantunya ya. Berarti benar. Berarti di paragraf ke-6 yang lain perhatikan, Di paragraf ke-6 ini ada berapa kalimat? Semuanya 4. Ide pokoknya di awal atau di akhir atau di tengah? Di awal, yaitu di kalimat pertama. Berarti yang 3 itu apa tadi? Ide pendukung. Berarti bagaimana jawabannya Sirot? Betul? Kemudian dia berarti dapat apa? Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya Azhar paragraf kelima. Azhar paragraf kelima. Nah, Miswa tanya dulu, di paragraf kelima ini semuanya ada berapa kalimat? Ada 4 ya, betul. Harus yakin jawabnya, nggak boleh ragu-ragu. Habis 3 bilang 4. Berapa? 4. Berarti ide pokoknya ada berapa? 1. Berarti ide pendukungnya ada 3 ya. Pintar dibacakan. Ide pokoknya dulu. Desa Situraja Yang keras. Desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul. Iya. Desa apa tadi? Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul. Kemudian ide pendukungnya yang pertama. Para penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang dan memakai kacamata hitam. Ya, itu ide pokok, ide pendukung yang pertama. Kalau ide pendukung yang kedua,
Gerakannya dimulai Mm-mm. memajukan badan dan sedikit menggunakan gerak pencaksilat. Kemudian gerakannya seperti pencak silat. Itu ide pendukung kedua. Kalau ide pendukung ketiga yang terakhir. Kali ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Iya, pinter. Ya, tepuk tangan untuk Azza. Bagaimana penampilannya Azza? Bagus. Bagaimana jawabannya? Benar ya? Ya. Terima kasih Azza. Selanjutnya Khairi. Ditutup dulu sih Pak. Khairi paragraf keempat. Paragraf keempat. Coba dibaca ide pokoknya. Ya. Itu ide pokoknya ya. Kemudian ide pendukungnya ada berapa ide pendukungnya? Ide pendukungnya itu kalau semuanya ada 4. Kalau ide pendukungnya ada berapa? Ada 3. Apa yang pertama? Itu ide pendukung pertama. Yang kedua? Beliau. Nah, itu ide pendukung yang kedua. Kemudian ide pendukung yang terakhir, bagaimana bacanya? Nah, bagaimana jawabannya Khairi? Betul? Betul. Penampilannya bagaimana? Bagus. Berani ya. Beri tepuk tangan untuk Khairi. Nah, selanjutnya masih semangat atau tidak? Supaya kalian tambah semangat, kita ice breaking dulu, yaitu tepuk semangat dulu. Bisa sudah ajarkan kan kemarin? Masih ingat? Masih. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Iya, terima kasih tepuk tangan untuk kita. Nah, selanjutnya Ibu akan melihat atau ingin mengetahui batas kemampuan kalian atau kemampuan kalian dengan materi yang sudah diajarkan Bu Niswa tadi. Bu Niswa ingin mengetahui kalian sudah paham atau belum sih tentang tadi ide pokok dan ide pendukung yang sudah kita pelajari. Nah, maka dari itu Bu Niswa kasih beberapa soal untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang pelajaran hari ini. Nah, Bu Niswa kasih ini ya, dikasih nama dan juga tugas. Dikerjakan masing-masing, tidak boleh contekan. Ini kumpulkan ya. Yang tadi kumpulkan dulu. Itu untuk kalian, belajar di rumah ya. Ya, kumpulkan yang tadi jawabannya. Yang materinya itu disimpan kalian. Diteliti jawabannya, nanti ada soal-soal yang mengecoh. Diperhatikan, diteliti, disesuaikan dengan materi tadi. Diteliti lo ya, jangan sembarang lo ya jawabnya lo ya. Sesuai dengan materi tadi yang sudah dipelajari.
Sudah? Dikumpulkan. Surat yang ini apa tuh? Ini atasnya apa? Perhatikan. Setelah aku alat sampai di sini ada yang ditanyakan? Materi hari ini sudah paham? Kalau paham, ibu mau tanya apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Apa? Belajar tentang apa tadi kita? Ide pokok dan ide pendukung. Kemudian yang kedua, kita tadi sudah menentukan ide pokok dan ide pendukung pada apa? Video. Tadi pemirsa sudah tampilkan video ya. Kemudian kalian menentukan ide pokok dan ide pendukung. Yang ketiga, tadi kalian sudah apa? Ngapain? Mengerjakan soal tentang untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian mengenai materi yang sudah dipelajari ya. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan betul atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Tidak menyenangkan. Nah, kalau menyenangkan untuk nanti pelajaran selanjutnya kalian harus lebih semangat. Jangan lupa belajar di rumah. Siapa biasanya main kalau di rumah? Siapa yang biasanya main game? Nggak pernah belajar? Oh, pernah, Azza pernah katanya kalau di rumah ya. Jadi kita kalau di rumah itu harus belajar ya. Sebelum ke sekolah kita pelajari dulu materi selanjutnya apa sih ya. Jadi kita pelajari. Nah, sekarang kan kita belajar tentang ide pokok dan ide pendukung. Nanti kalian buka, kalian lihat lagi materi selanjutnya apa, kalian pelajari ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari Bu Niswa, kalian bisa menjawab. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Sirat dipimpin doa. Azza belum siap tadi duduknya, masuk ini ya. Kalau berdoa harus siap serius, nggak boleh ketawa-ketawa ya. Karena kita berdoa pada Tuhan supaya doa kita dikabulkan ya. Diulang lagi sirat.